Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Salsabila Ananda Aziz. Aku dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 03 11124004. Di sini aku mau ngejelasin bagaimana kita mencari mengenai pembagian atau penjualan saham ya. Ini tentang perseroan bakat. Sebelumnya aku mau mereview ulang mengenai dividen atau laba. Perseroan terbatas seperti yang kalian tahu itu memiliki modal berupa saham. Saham ini akan diperjualbelikan secara bebas. Nanti hasil perjualbelikan ini, hasil dari uangnya itu akan dijadikan modal untuk operasional perusahaan. Nah, perusahaan itu akan memberikan dividen atau laba atas modal tersebut. Jadi jika perusahaan melakukan laba, si para pemegang saham itu akan mendapatkan keuntungan juga. Nah, dividen itu ada dua, saham itu ada dua, saham biasa dan saham preferred, common stock dan preferred stock. Apa bedanya? Kalau saham biasa ya saham biasa, kalau saham preferred itu memiliki keistimewaan. Seperti yang kalian tahu, kalau keistimewaan itu SLF itu akan diprioritaskan atau didahulukan ketika pembagian dividen atau pembagian laba. Lalu dividen itu ada beberapa macam, ada dalam bentuk kas, tunai, atau dividennya dalam bentuk saham lagi, atau dividennya dalam bentuk aset. Lalu kebijakan perusahaan itu ada, kebijakan PT itu ada beda-beda ya. Di sini ada partisipatif, non partisipatif, kumulatif dan non kumulatif. Kalau partisipatif itu apa? Partisipatif itu jadi kalau misalkan perusahaan ini tuh memiliki kebijakan pembagian dividennya sebesar 10%. Berarti SF dapat 10% dan SB juga dapat 10%. Kalau non partisipatif itu kalau misalkan SF dapat 10%, SB hanya dapat sisanya. Sedangkan kalau kumulatif itu kalau misalkan perusahaan mengalami kerugian di tahun selanjutnya itu perusahaan harus mengganti atas kerugian tersebut. Misal di tahun 2005 ini perusahaan dapat laba, sedangkan di tahun 2024 perusahaan itu nggak dapat laba, jadi dia nggak ngebagiin dividen. Nah, di tahun sekarang ini perusahaan harus membagikan dividen 2 kali untuk saham preferred, untuk saham preferred aja ya, karena ini keistimewaan saham preferred. Jadi ngegantiin dari si rugi tahun sebelumnya. Kalau non kumulatif ya berarti enggak ngegantiin rugi yang itu. Segitu review singkat mengenai perseroan terbatas. Kita mau langsung contoh soal. Aku di sini ada soal tentang PT Auxilia Putri dan di sini ada laporan posisi modalnya pada tahun 31 Desember 2019. Di sini ada saham biasa nominalnya 70.000, 100.000 lembar diotorisasi atau siap diedarkan atau siap dijual belikan, terus ada 40.000 lembar ini sudah terjual. Lalu ada agio saham sekian, disagionya sekian. Agio itu laba ya, keuntungan gitu, atau premium. Gitu kalau nggak salah premium, terus disagio itu diskon. Terus di sini ada saham preferred, kebijakannya 10%, terus partisipatif dan kumulatif, nominalnya 140.000, yang sudah terjual 4.500. Terus ini ada agionya dan disagionya. Kita langsung aja ke transaksi yang terjadi selama tahun 2020. Di sini katanya dikeluarkan 2.000 lembar saham. Ada beberapa bahasa yang biasanya dipakai sama istilah-istilah.
Jadi ada saham diotorisasi, ini saham yang siap dijual, terus ada saham diterbitkan, ini berarti saham yang sudah dijual atau dikeluarkan. Kalau misalkan ditempatkan, kenapa ini aku di highlight? Karena ditempatkan itu berarti si sahamnya enggak dibayar lunas. Kalau misalkan ini mah istilahnya baru ngutang gitu, bayar sahamnya tuh belum lunas semua. Sedangkan kalau misalkan bahasanya diterbitkan, dijual, dikeluarkan, berarti itu dijualnya tunai. Itu saham yang beredar berarti saham yang sudah beredar, yang sudah dijual gitu. Terus ini ada nilai jual atau nilai pasar, harga jualnya gitu. Terus nilai pari atau nilai nominal, nilai modal kita, agio atau premium, bisa gio atau diskon. Terus saham yang dibeli kembali. Jadi nanti tuh misalkan perusahaan ngebagiin yang sudah dikeluarkannya misalkan 4.000, tapi sama perusahaan ditarik lagi 2.000, itu namanya saham treasury. Terus ada biaya penempatan. Biaya penempatan itu ya biaya bentuk biaya atau beban ya. Kita akan langsung ke sini. Dikeluarkan berarti dijual ya. Saham biasa secara tunai, kursnya 104, dibayar biaya penempatan 1%. Kita bikin si perhitungannya. Pertama nominal saham biasanya dulu. Tadi 20 lembar, 20.000 ya. Dikali per lembarnya itu 70.000. Terus kurs SB 2.000 lembar dikali 70.000 dikali kursnya 104 persen. Masukkan sini, kalian itu 70.000. Oke. Terus dikali sama kursnya. Kursnya itu nilai jual ya. Nah ini kan ada selisih. Kalau misalkan nilai jual lebih besar dari nilai nominal kita, berarti perusahaan dapat agio atau premium. Lihat selisihnya. Terus ada biaya penempatan. Biaya penempatannya 1%. 1%. Kalau biaya penempatan ini selalu diambil dari angka yang paling gede gitu. Jadi kan ini kebetulan yang paling besar itu angkanya di sini ya, karena si perusahaannya dapat agio. Kalau misalnya perusahaan dapat disagio, berarti kan angkanya di sini ya yang paling besar. Jadi ngambilnya angka yang di sini, nanti pasti ketemu kok soal yang seperti itu. 1% dikali 105 ini. Nah untuk jurnalnya, pertama jurnal pertama itu karena kita tunai, maksudnya dijualnya bukan yang penempatan ya. Ini kan penjualan ya, berarti kita mendapat kas, terus biaya penempatan, kreditnya apa? Kreditnya modal dan juga adi. Oke. Kasnya itu berapa? Kasnya itu dari nilai kurs ya, dikurangi sama biaya penempatan. Ini tinggal masukin modalnya itu dari senilai nominalnya sama ini aja. Nah, untuk memudahkan kalian pada saat proses pencatatan laporan keuangan, aku biasanya bikin notes di sini kayak SB, terus sini agio, kayak bikin diketahui. Ini sebagai notes aja sih. Ini 40.000 lembar ya. Terus di transaksi nomor 1 kita ngeluarin 2.000.
terus video yang tahun sebelumnya 46 juta. Terus tadi nomor 1 kita juga dapat video 2.600.000. Oke, ini yang SB dulu ya. Lanjut dulu ke nomor 2. Ditempatkan berarti nggak dibayar tunai ya. Ditempatkan 1000 lembar saham preferred yang dipesan dengan kurs 103, biaya penempatannya 1%, diterima uang mukanya 60% dari nominal. Di sini sudah ada keterangan jelas kalau uang mukanya itu dari angka nominal. Kalau misalkan di sini nggak ada keterangan apapun, kalian ambilnya dari kurs ya. Tadi itu saham preferred harganya 140.000. Kita bikin dulu, nah kayak biasa nominal SF-nya 1000 lembar ya. 110, terus kurs 1000 lembar dikali 140 dikali kursnya 103%. Terus ini kalian jumlahin, kalian hitung. Nah ini kan ada nilai kursnya atau nilai jualnya lebih besar dari 100%, berarti dia mendapatkan agio. Terus biaya penempatan ini diambil dari nilai yang paling besar. Terus tadi ada uang muka ya, uang muka 60%, ngambil dari nominal. Nominal ini dikali sama 60%. Untuk jurnal khusus kalau ada transaksi penempatan kayak gini, pertama kita harus mengakui dulu seluruh piutangnya. Jadi nggak langsung menerima kas, tapi bikin dulu jurnal piutang SF atau saham preferred. Ini aku izin singkat ya. Terus di sininya namanya SF yang ditempatkan pada agio SF. Piutangnya berapa? Piutangnya sebesar kursnya. SF yang ditempatkan itu nominal atau modal yang kita keluarkan sama agio. Nah setelah bikin jurnal ini, baru tuh kalian bikin jurnal untuk penerimaan uang mukanya. Kan kita menerima uang muka berarti kita menerima kas, terus ada biaya penempatan, terus berarti kan ini uang mukanya 60%, berarti piutang kitanya berkurang sebesar 60% kan. Kasnya kalau misalkan ada biaya penempatan berarti si 62 ini dikurangi sama biaya penempatan. Biaya penempatannya sekian, piutangnya yang berkurang sebesar pembukaannya. Oke, ini aku bikin notes dulu. SF 4.500, terus tadi dikeluarin 1.000. Ini jadi kan ini tuh ditempatkan ya, jadi nanti tuh ketika penghitungan dividen untuk saham yang ditempatkan itu nggak diakui dulu gitu. Jadi sama aku ini nggak akan dikasih dulu keterangan transaksinya karena ini belum lunas, supaya kita mengetahui yang mana yang sudah lunas atau belum. Dan
terus adiunya 19 juta. Terus tadi juga dapat adiu kan? Nice. Sudah. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ditarik kembali. Khusus saham treasury atau saham yang tarik kembali itu hanya berlaku pada saham biasa. Kalau saham preferred itu nggak bisa ditarik lagi gitu. Ini 3.800, harganya 87.000. Langsung bikin di sini. $3.800 kali berapa? 87.000. Untuk jurnalnya simple aja. Kita narik saham, berarti kita dapat saham ya, dapat saham treasury. Sama kita ngeluarin uang atau ngeluarin kas untuk membayar si saham yang kita tarik lagi. Jadi maksud saham treasury itu kenapa ditarik lagi? Misal nih, perusahaan itu ngeotorisasikan, perusahaan itu misalkan punya 200.000 saham, 200.000 lembar saham, terus diotorisasikan setengahnya 100.000 lembar saham. Terus perusahaan itu ngerasa kalau misalkan terlalu banyak nih untuk yang diedarkan gitu, dia bisa naik lagi supaya si perusahaan itu lebih berkuasa dalam pemegang untuk memegang kekuasaan si perusahaannya gitu kan. Itu tuh hak milik ya. Kalau misalkan kita punya saham dalam perusahaan tertentu, berarti kita punya hak milik atas laba atau atas ya kegiatan-kegiatan perusahaan gitu. Itu bisa aja terjadi kalau perusahaan merasa terlalu banyak atau ya seperti yang tadi aku jelasin lah ya. Terus kita langsung ke nomor 4 lanjut ya. Nah, yang saham treasury yang tadi yang udah kita tarik, kita jual lagi nih ceritanya ya, 1.200 lembar. Sebentar, ini aku bikin notes dulu. Tadi kan kita narik saham ya, narik saham lagi sebanyak 3.800, berarti di sini dikurangi 3.800 untuk transaksi nomor 3. Terus di nomor 4 dijual lagi 1.200. Di sini nominalnya atau harga jual ya, harga beli atau nominal ya. Kalau misalkan ini kan kita pakai nominal, kalau misalkan saham treasury itu harga beli, terus berapa yang dikeluarin dikali waktu itu kita ngebelinya 87.000 sama harga jual 1.200 dikali harga jualnya 94.000 per lembar. Ini tinggal dihitung aja. Nah, ini kan ada selisih ya. Biasanya kan kita sebutnya adiu, tapi khusus saham treasury kita sebutnya total modal register atau modal register. Di sini aku pakainya total modal register. Ini selisihnya. Di sini nggak ada biaya pendapatan kan? Oke, langsung ke jumlahnya. Karena kita ngejual saham lagi, berarti kita dapat kas, maksudnya dapat kas. Terus saham treasury
kita berkurang di kredit sama total modal disetor. Kenapa di kredit? Karena dia terjadi laba. Kalau misalkan terjadi rugi, tetap namanya akun, tetap nama akunnya total modal disetor, tapi posisinya akan di debit gitu. Kalau misalkan rugi ya, kalau harga jualnya di bawah 87.000 ini, langsung masukin ini ya, kasnya dapat dari harga jual, terus saham treasury, nominal saham treasury modal kita, total modal disetor modal kita. Nah, ini aku masukin notes di nomor 4, kita nggak jual lagi, berarti kita tambahin lagi 1.200 lembar. Udah. Nomor 5, diumumkan dividen kas untuk saham preferred dan saham biasa sebesar 400 juta. Jika pada 2019 perusahaan mengalami kerugian, maka sertakan perhitungannya. Tadi kan ketentuannya 10% ya. Terus di sininya partisipatif dan kumulatif. Kita coba kerjakan. Dividen yang diberikannya sebesar 400. Pertama itu harus didahulukan si saham preferred dulu. 10% dikali berapa saham preferred yang beredarnya, kita lihat ya. Saham preferred yang beredar itu 4.500. Terus ini ada 1.000 tapi kan tadi belum lunas ya, jadi nggak akan kita akui, nggak bisa kita akui sebagai untuk diberikan dividen gitu, karena dia belum lunas membayar sahamnya gitu, jadi belum kebagian dividen. Masih 4.500. 10% dikali 4.500 dikali nilai per lembarnya 140.000. Terus saham biasa, karena ini partisipatif jadi sama-sama 10%, terus dikali saham beredarnya. Nah, ini tinggal kita jumlahin. Kalau di saham biasa tadi kan transaksinya nggak ada yang didapatkan, jadi semuanya diakui ya. Ini aku kasih nama semua. 39.400 ternyata yang beredarnya. 39.400 dikali sama nilai nominalnya. Terus kita tinggal bikin perhitungannya. 10% dikali 4.500 dikali 140. 10% dikali 30 Nah, kita jumlahin dulu nih. Nah, tadi kan si perusahaan ngebagiinnya 400 juta. Ternyata yang baru kepake baru 300 juta sekian. Nanti kita harusnya ngebagiin lagi nih sisanya. Caranya kayak tadi, kita bikin dulu si SF-nya, keterangan yang tadinya gitu, kayak tadi gitu. SF kan yang beredarnya 4.500 ya, dikali sama nominalnya. Terus SB 39.400 dikali 70.000 ini berarti modal total
jelasin belum ya? Ini aku jelasin sini aja ya. Oke. Jadi karena tadi ada sisanya kita cek sisanya berapa. Yang dibalikannya 400, yang baru kepakainya 300. Nah, sisanya 65.400 nih. Pertama, untuk SF kan ada 630 juta nih. Kita bikin kayak apa? Bentukannya tuh kayak pecahan gini supaya lebih gampang. 630 dibagi sama total modalnya 3.388 dikali sama sisa si dividen yang tadi belum kepake 65.400. Untuk si SB kan totalnya ada 2 miliar sekian. Ini bikin ininya apa, disederhanakan aja supaya gak capek ngitungnya. Kali 65.400 terus kalian bikin ya ini di sini ya. 630 per 338 dikali 65.400. Ini terus 338 ini kalau ditotalin hasilnya akan sama kayak tadi. Nah, 400. Jadi semuanya maksudnya si 400 juta ini tuh udah kebagian semua gitu. Oh iya, sorry, aku lupa banget. Ceritanya tahun 2019 kan rugi ya, kumulatif juga. Oh my god, aku sorry banget. Di sini dikali dulu guys. Untuk tahun sebelumnya, ini tinggal kita kali dulu. Maaf banget ya, aku lupa. Aku literally lupa. Berarti ini 6.600.000. Nah, begini harusnya ya. Setelah begini, kalian bikin kayak keterangan gitu kalau si aspek itu dapat berapa total dividen SF misalnya. Terus ini total dividen SB. Si SF tadi dapat 117 sama sisanya ini ada 1 juta. Terus SB itu dapat 275 ditambah sama yang juta ini. Make sure lagi kalau misalkan ini 400 juta. Oke, kalau udah yakin begini ya perhitungannya, kalian langsung bikin kayak bentukan begini ya. Tabel keterangan pembagian dividen. Ini 2019 kan ngalamin rugi, terus sekarang 2020 yang dibalikannya 400 juta. Karena ini rugi, ini kita maksudnya nggak kebagian gitu kan, jadi step aja.
dapat segini, tadi kan kita udah hitung, SD dapat segini. Untuk jurnalnya ini berapa? Untuk jurnalnya di sini dividen, karena bentukannya dividen kas yang di bagian, berarti ini dividen kas, ada utang dividen kas sebesar yang dibagikan 400 juta. Udah selesai nomor 5. Diterima pelunasan. Nah, ini dilunasi nih ceritanya. Tadi sisa piutangnya berapa ya? Nah, ini kan uang mukanya baru 60%. Kita bikin perhitungannya. Piutang SF terus uang muka, sisa piutang. Tadi kan piutangnya nilai kurs ini ya 1000, oh ya 1000. Terus nominalnya baru 60%. Nah, ini sisanya berarti dari sini kurangnya segini. Udah nemu nih, tinggal bikin jurnalnya. Kas, kita dapat kas, terus piutang SF-nya habis. Nah, kalau kayak gini bikin 2 jurnal juga ya. Yang pertama untuk mengakui kasnya atau pelunasannya, terus yang kedua untuk mengakui penerbitan si sahamnya. Di sini nama akunnya saham preferen yang dibagikan, yang ditempatkan pada modal. Harganya adalah sebesar nominal. Nah, nice. Nah, ini yang SF lunas ya, terus kita masukin ke notes. Lunasnya di tanggal 6, berarti masukin maksudnya lunasnya di transaksi ke-6, berarti masukin di transaksi ke-6. 7. Dibayarkan dividen kas. Nah, ini tadi kan baru diumumkan ya, kita udah bikin perhitungannya, tinggal bikin jurnalnya. Tadi kan baru kemarin kan baru diumumkan, sekarang udah dibagi ini, berarti utang dividen kasnya sudah hilang, masuk ke debit, terus kita ngeluarin kas sebesar 400 juta. Nah, ini kan segitu doang. Ini dibeli tunai, dijual tunai 1.200 saham preferen. 1.200 dikali 140, terus SF 1.200 dikali berapa nilai jualnya? 68.500. Oh, ini anjlok banget ya harganya ceritanya. 68.500 berarti pasti ada di sagir. 1.200 dikali 140, terusnya 1.200 dikali 16. Bisa gini selisihnya. Terus itu ada biaya penempatan sebesar 1%.
1% dikali sama nilai yang paling tinggi ya. Bikin deh jurnalnya di sini. Kas, terus biaya penempatan, disagio SA dan modal SA. Kasnya dari kurs dikurangi sama biaya penempatan. Ini biaya penempatan masukin, disagio yang tadi udah kita hitung sama ini modal saham dan nominal. Kita masukin nih 1.500. Tadi 58 ya. Terus disagio 8 juta. Gede banget ya disagio. Oke, sudah. 9. Ditempatkan 1.500 saham biasa. Uang mukanya 50%. Nah, ini nggak ada keterangannya, berarti nanti kita ambilnya dari nilai kurs. Nominal SB 1.500 dikali 70.000. Terus kurs SB 1.500 dikali 104 ya. Nah, ini dia dapat agio. Kita cari sisinya. Oke, terus ada buka 50%. Karena ini nggak ada keterangannya, berarti kita ambil dari nilai kurs. Ada ya? Ada biaya penempatan nggak? Nggak ada. Langsung bikin jurnalnya. Karena ini ditempatkan, berarti kita harus mengakui seluruh piutang SB. Ini kan saham biasa ya ceritanya. Terus ini saham biasa yang ditempatkan pada agio. Piutangnya sebesar si kursnya, terus ini dari nominalnya, terus agio yang kita cari tadi. Baru nih kas pada piutang, kan nggak ada biaya penempatan ya, jadi langsung aja. Kasnya sebesar si uang muka. Jangan lupa bikin notes. SB 1.500. Ini aku hapus dulu ya. Oke. Terus nomor 10. Dijual tunai 1.000 lembar saham biasa, kursnya 98. Nominal SB 1.000 dikali 70. Terus SB 1.000 dikali 70 dikali 98%, betul?
Desagio. Ini banyak penempatan. Oke, kita langsung bikin ini jurnalnya. Kas, ini kita menjual tunai. Terus Desagio pada modal. Kasnya sebesar kurs ini Desagio yang tadi udah kita hitung. Modal itu dari rendah. Kita masukin dulu 1.000 nilainya 10, terus di sini letakkan juta di sini selalu awalnya. Udah, lanjut ke 11. Gampang ya. Nah, yang diumumkan pembagian dividen tunai untuk saham preferred sama dividen saham. Kayak tadi aku bilang, dividen itu ada berbagai macam bentuk, ada berupa kas atau tunai, terus ada berupa dividen saham lagi. Pertama kita coba dulu yang kerjain yang dividen kas dulu ya. Dividen kas itu kan untuk SF ya, 10%. Ingat 10% dikali saham SF yang beredar berapa. Nah, tadi kan udah lunas ya, kita hitung ada berapa sih SF nya. Kalau udah lunas boleh nih diakui 6.700 kali si harga perombakannya. Nah, udah deh ketahuan. Jadi si dividen kas yang akan dibayarkan perusahaan untuk pemegang saham preferred itu sebesar segini. Kita lanjut ke dividen saham. Kita hitung dividen saham. Kita cari dulu nih saham yang beredarnya si SB itu ada berapa. Nah, ini kan ada yang belum lunas ya, 1.500. Berarti ini nggak akan kita akui dulu. Ini tambah ini 39.400 tambah 1.000 berarti 40.400 ya yang beredarnya. 40.400 dikali dalam soal di sini ada pembagian dividen saham untuk saham biasa sebanyak 5% dari saham biasa yang beredar, berarti ketentuannya 5%. Berarti di sini kali 5% berapa nih? 400 dikali 5%. Nah, jadi saham dividen saham yang dibagiinnya lagi tuh sebanyak 2020 lembar. Kita bikin nih di sini nominal SB-nya itu dari 2020 dikali sama harga nominal kita terus sama nilai pasar. Nah, di sini dikasih tahu kalau misalkan harga pasar atau nilai pasar pada saat pengumuman itu sebesar 72.500 ya, ini typo. Ini 72.500 sekali bikin deh perhitungannya 2020 jadi 20 kali 70.000
70.500. Nah, ini ada Agio nih. Juta. Terus kalian bikin deh jurnalnya. Untuk dividen kas itu sama kayak tadi, dividen kas pada utang dividen. Uangnya berapa? Uangnya yang ini, yang tadi udah kita hitung nih. Nah, untuk dividen saham, jurnalnya itu dividen saham di sininya. Terus di sini bukan hutang dividen saham, tapi saham biasa yang dibalikan. Itu terus di sini Agio PSB. Dividen sahamnya itu diambil dari si nilai pasarnya berapa, terus ini dari nominal kita. Nah, sama lagi dapat Agio nih, masukin nih ke sini, jangan lupa supaya mudah nanti pas bikin laporan. Udah dibayarkan dividen kas untuk saham preferred dan dividen saham untuk saham biasa. Tadi kalau diumumkan terus ini dibayarin Cina katanya. Langsung bikin jurnalnya aja. Hutangnya berkurang, hutang dividen kas pada kita ngeluarin kas. Selesai sini. Terus jurnal yang kedua untuk dividen saham, di sini tinggal balikin aja nih si ini ke debit. Pada akunnya, akun kreditnya namanya modal saham ya. Udah deh, selesai. Belum, ada satu lagi. Diterima pelunasan pesanan saham biasa. Ini transaksi yang berapa ya? Transaksi berapa ya? Oh ini kelihatan. Terus uang kualitas 50% yang ini ya. Nah, terus kalian bikin jurnalnya. Pertama nerima kas, terus piutang. SB-nya berkurang, terus ini SB yang ditempatkan pada modal. Udah beres. Bikin nih laporan nih. Pertama-tama ini kan tadi udah lunas ya hari ini. Terus pertama kalian jumlahin dulu nih semuanya. Jumlahin saham beredarnya ada berapa, terus di Agionya ada berapa,
setiap saham ya. Ini tadi hasil dari perhitungan tadi ya. Ini agak pusing. Udah, terus bikin nih. Namanya tadi PT Action gitu. 31 Desember 2020. Yang pertama itu kita harus nyari dulu kayak bikin kayak gini lagi. Saham biasa. Saham biasa itu kan totalnya ada kalian bisa bikin kayak gini nih, lebih lengkap. Dalam kurung 10.000 lembar diotorisasi, terus segini diterbitkan gitu. Bisa, tapi boleh gini juga nih. 41.900 langsung gitu. Nah, kayak gini, terus agio. Terus ini jangan disingkat ya. Agio saham biasa, terus bisa saham biasa. Ini masukin nih si hasil dari ini 41.900 dikali 70. Terus agionya kayak masukin yang ini yang tadi udah dihitung. Terus di sagion juga masukin, tapi di sagion itu sifatnya mengurangi, jadi di sini pakai minus ya, atau kurung atau minus, boleh bebas. Terus jumlahin deh di sini. Nah, terus saham makanan sebanyak 6.700, 140.000. Terus kalian jumlahin lagi ya, biasa kayak tadi. Terus di sini masukin keterangan saham treasury. Tadi kan saham treasury, saham yang kita tarik itu sebanyak 3.800. Terus kita jual lagi nih 1.200, berarti masih ada sisanya 2.600 lembar saham treasury. Dikali harga yang tadi kita beli itu 87.000. Nah, untuk saham treasury itu enggak dimasukin ke dalam perhitungan di sini ya. Ini aku mau bikin ngitung dulu di sini 2.600 kali 87.000 berapa? 226.200. Oke, 226. Jadi untuk saham treasury itu enggak masuk ke dalam perhitungan ini, tapi tetap harus ada keterangannya gitu bahwa saham treasury itu sisa segini lagi loh gitu. Terus selanjutnya kita masukin total modal diskon. Tadi kan
saham tersebut udah berhasil kejual berapa lembar ya, 1200 lembar. Terus kan tadi ada akun total real estate, kalian langsung masukin aja yang ini. Nah begini, sama laba ditahan. Laba ditahannya dari soal dari sini. Nah 600 juta. Terus kalau udah, kalian cobain deh. Nih. Udah. Nah, udah, ini nama apa? Apa nama akun? Di sini disebutnya total modal sendiri. Udah deh, tinggal kalian rapihin. Aduh. Sebenarnya selesai. Jadi segitu penjelasan dari aku mengenai tax related. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh komen aja di kolom komentar ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.